Oke, halo teman-teman. Saya Muhammad Habibi, mahasiswa UT ya. Pada tugas 1 di sesi 3 kali ini, saya mau coba menjelaskan ya daripada tugas yang sudah diemban ke saya, yaitu pelajaran dari segi sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke, let's go. Oke, kita semua tahu bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tapi tahu gak sih bahwa Pancasila nggak lahir begitu saja, tapi Pancasila tentu lahir dari proses yang panjang dan super wah gitu. Maka dari itu kita harus bisa menghargai perjuangan para pendiri bangsa ini dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik maupun kita semua itu bisa berbeda suku, agama, dan budaya, tapi kita tetap harus satu dasar negaranya, itu Pancasila. Pertama, bagian ke-1 saya mau coba bahas sejarah singkat lahirnya Pancasila. Bermula pada tahun 1945 ketika BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk. Dalam sidangnya, para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Lanjut, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dan memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Namun prosesnya tidak berhenti di situ saja. Setelah BPUPK, lahirlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya, pada 22 Juni 1945. Yaitu terbentuk karena hasil kompromi antara berbagai kelompok yang menunjukkan semangat persatuan dan toleransi yang luar biasa. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan bagian yang kedua. Next ya, yaitu nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses itu kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan para pendiri bangsa. Nilai persatuan Indonesia terlihat ketika mereka mau berdialog dan berkompromi demi kebaikan bersama. Nilai kerakyatan dan musyawarah tampak saat semua keputusan diambil melalui diskusi, bukan paksaan. Dan nilai ketuhanan yang Maha Esa mencerminkan bahwa bangsa ini dibangun atas dasar keimanan dan tapi tetap menghormati perbedaan. Oke, next ya. Bagian ketiga nih, refleksi pribadi nih, buat diri saya pribadi maupun buat kita semua. Sebagai generasi muda, kita harus bisa belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah, tapi justru kita jadikan sebagai kekuatan untuk kita terus bisa bersatu. Karena dengan bersatunya orang yang berbeda-beda berkumpul jadi satu, itu akan menjadi kekuatan yang besar. Dan tentu ya, di era sekarang tantangan kita berbeda, bisa dari hoak, intoleransi, dan individualisme sering mengancam persatuan. Namun kalau kita mengamalkan semangat Pancasila seperti para pendiri bangsa terdahulu, dengan saling menghargai, bermusyawarah, dan bekerja sama, tentu Indonesia akan tetap kuat dan maju. Jadi harus kita tanamkan pada diri kita semua bahwa kita jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tapi pedoman hidup sehari-hari. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka solid. Salam presisi. Respect. Dadah. Assalamualaikum.